Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berbagai tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu tema tentang pengadaan barang dan jasa. Kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu hal yang menarik dan sekaligus penting, tidak hanya bagi institusi pemerintahan, tetapi juga berbagai institusi atau organisasi di luar pemerintahan. Ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal tentang pengadaan barang dan jasa tersebut melalui sudut pandang definisinya. Menurut bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang ataupun jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau instansi lainnya yang prosesnya melalui dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang ataupun jasa dimaksud. Nah, setelah kita memahami bersama tentang apa itu pengadaan barang atau jasa, maka tentu kita juga harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tujuan dari pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tersebut. Menurut peraturan tersebut, tujuan yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Tujuan ketiga, meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional. Lantas tujuan keempat yaitu mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian.
Lantas, tujuan yang kelima yaitu meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Tujuan keenam yaitu mendorong pemerataan ekonomi, dan tujuan yang ketujuh mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, itu tadi tujuan dilakukannya pengadaan barang ataupun jasa pemerintah. Kemudian muncul suatu pertanyaan sederhana. Bagaimana prosedur dalam proses pengadaan barang berdasarkan kepada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Prosedur yang harus dilalui adalah yang pertama, itu menganalisis kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, prosedurnya adalah mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen. Yang ketiga yaitu melakukan tender. Yang keempat, menganalisis supplier ataupun vendor yang sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kelima yaitu meminta penawaran atau quotation. Yang keenam yaitu melakukan negosiasi dengan supplier ataupun vendor. Prosedur ketujuh yaitu membuat kontrak atau purchase order. Selanjutnya, prosedur ke-8 yaitu proses penerimaan barang ataupun jasa dan pemeriksaan atas kualitas dari barang ataupun jasa tersebut. Dan selanjutnya yang ke-9, prosedurnya adalah baru dilakukan pembayaran pengadaan barang ataupun jasa dimaksud. Itu adalah prosedurnya. Lantas, tentu di dalam pengadaan barang ataupun jasa ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang ataupun jasa itu yang pertama adalah harus memenuhi prinsip efisien, di mana saat melakukan pengadaan barang, perusahaan itu sebaiknya memakai dana seminimal mungkin agar bisa mendapatkan harga yang murah namun tetap berkualitas. Prinsip yang kedua yaitu prinsip terbuka dan bersaing. Dengan prinsip yang terbuka ini, setiap supplier ataupun vendor memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender dan juga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik negatif seperti suap, nepotisme, ataupun monopoli. Kemudian
prinsip yang ketiga dalam proses pengadaan barang ataupun jasa adalah prinsip efektif, di mana dalam hal pelaksanaan prinsip efektif ini harus diperhatikan tentang kualitas barang ataupun jasa yang dipilih. Itu adalah prinsip dari pengadaan barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah bagaimana proses dari pengadaan barang ataupun jasa tersebut. Kalau tadi ada prosedur, ada prinsip, yang sekarang adalah proses. Apa prosesnya? Yang pertama adalah proses persiapan pemilihan penyedia. Kemudian yang kedua, prosesnya adalah perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga adalah proses melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, prosesnya adalah pelaksanaan kontrak pengadaan. Selanjutnya, proses yang kelima yaitu pengawasan dan pengendalian atas pengadaannya. Dan yang keenam adalah proses penyerahan hasil pengadaan. Itu tadi adalah proses dari pengadaan barang ataupun jasa. Selanjutnya, kita juga perlu untuk mengenal tentang jenis-jenis pengadaan barang ataupun jasa menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Apa saja jenisnya? Jenis yang pertama adalah pengadaan berupa barang. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan terhadap benda, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dikonsumsi, digunakan atau diperdagangkan. Apa contohnya? Yang dapat kita jadikan contoh adalah pengadaan alat tulis kantor, juga pengadaan kendaraan dinas, ataupun pengadaan AC misalnya. Itu adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis pengadaan berupa pekerjaan konstruksi. Ini mengandung makna bahwa di dalamnya itu merupakan sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, juga pembongkaran maupun pembangunan kembali suatu bangunan. Kita bisa mengambil contoh tentang pekerjaan bangunan gedung.
juga pekerjaan konstruksi spesialis, misalnya pembangunan instalasi ataupun konstruksi khusus, juga tentang konstruksi prafabrikasi, juga tentang penyelesaian bangunan, dan juga di dalamnya termasuk adalah penyewaan peralatan. Ini adalah jenis pengadaan barang dan jasa yang kedua yang berwujud pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah jasa konsultasi. Yang termasuk jasa konsultasi ini adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau sering disebut dengan brainware. Yang bisa kita jadikan contoh untuk jasa konsultasi ini adalah jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, juga jasa konsistensi yang berupa konsultasi di bidang transportasi. Dan itu juga termasuk di dalamnya adalah konsultasi di bidang hukum. Bisa juga dalam bidang pendidikan, dan bisa juga dalam bidang kesehatan, ataupun jasa keahlian profesi tertentu. Ini adalah jenis yang ketiga, berupa jasa konsultasi. Yang keempat, jenis dari pengadaan barang atau jasa pemerintah ini adalah jasa lainnya, di mana jasa lainnya ini merupakan jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang bisa kita jadikan contoh di dalamnya untuk jenis jasa lainnya ini adalah pengadaan jasa boga atau catering, juga jasa layanan kebersihan atau cleaning service. Bisa juga jasa penyediaan tenaga kerja atau pengadaan jasa penyewaan, dan juga termasuk di dalamnya adalah yang di bidang jasa penyediaan akomodasi, juga tentang pengadaan jasa penyelenggaraan acara atau mungkin lebih populer dengan istilah event organizer. Juga tentang pengadaan jasa pengamanan, ataupun juga di dalamnya termasuk pengadaan jasa layanan internet. Nah, itu tadi beberapa hal tentang pengadaan barang ataupun jasa pemerintah.
Meskipun ini berlaku untuk jasa ataupun barang yang pengadaannya untuk pemerintah, bukan berarti dari kalangan non-pemerintah tidak ada standar-standar yang cukup mencolok perbedaannya. Ada beberapa hal yang mengandung kesamaan, baik itu pengadaan barang ataupun jasa untuk kalangan instansi ataupun institusi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Itulah pembahasan singkat kita tentang pengadaan barang atau jasa. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan pembahasan tema-tema lain yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.